Keris dapur langka kala DT. Di antara kabut tipis yang menyelimuti dataran tinggi Dieng, di mana langit seolah bersujud menyentuh bumi, tersimpan sebuah pusaka langka yang hanya dikenal oleh mereka yang dalam laku batinnya, keris dapur kala DT. Ia bukan sembarang bilah besi tua. Kala DT adalah simbol waktu, karma, dan keteguhan hati. Konon, keris ini menjadi piandel Adipati Karna, ksatria agung dalam epos Mahabharata versi Jawa, yang memilih kesetiaan pada laku dan takdir meski harus berhadapan dengan darah dagingnya sendiri. Bentuknya jangkung, bilah sederhana, namun penuh aura sepuh yang wingit. Bilahnya memiliki gradiasi warna logam hijau ngelumut, khas keris yang telah berabad-abad bersatu dengan alam dan energi leluhur. Tidak dibuat untuk pamer-pamor tetapi kualitas logam mumpuni yang dicipta dalam sunyi, ditempa oleh empu dengan niat suci dan tirakat berat. Kala DT bukan keris bagi sembarang orang. Ia memilih pemiliknya. Siapa yang mampu merawatnya dengan rasa, akan dijaga. Siapa yang memandangnya dengan kesombongan, akan diingatkan dengan cara yang tidak kasat mata. Mari kita kenali lebih dalam pusaka ini, dari bentuk dan cirinya, hingga filosofi agung dan tua esoteri dan mantra gaib yang tersembunyi di balik setiap lekuknya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam budaya Tosan Aji bagi saudaraku di bumi Nuswantoro ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas keris betok dapur kala DT, pusaka langka dari dataran Dieng yang syarat makna. Keris betok dapur kala DT adalah salah satu dapur, bentuk, keris yang sangat langka dan jarang dijumpai. Temuan berasal dari dataran tinggi Dieng, wilayah sakral yang dipercaya sebagai tempat persemayaman para dewa dalam mitologi Jawa. Keris ini menyimpan banyak misteri dan kekuatan esoterik yang sangat dihormati para empu dan pelaku spiritual tingkat tinggi. Nama, kala DT, berasal dari dua kata. Kala, simbol waktu, penjaga, atau kekuatan besar dalam konsep kosmologi Jawa. DT, kemungkinan berasal dari kata, deteh, Jawa kuno, yang berarti titik, pusat, atau poros energi. Ada juga menyebutnya, DT berarti duit atau uang. Artinya, keris ini bukan hanya sekadar senjata, tapi lambang pusat kekuatan pelindung waktu dan ruang. Tidak heran jika keris ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu seperti tokoh spiritual, leluhur kerajaan pegunungan, atau penjaga situs-situs suci. Filosofi keris kala DT melambangkan 1. Ketegasan menghadapi kegelapan batin dan musuh spiritual. Melalui simbol, kala, yang menakutkan, keris ini justru mengajarkan bahwa menghadapi kegelapan adalah bagian dari perjalanan rohani. 2. Keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan, bentuk garang dibalut dengan pamor polos kelengan, mengisyaratkan keseimbangan antara kekuatan lahir dan keluhuran batin. 3. Waktu sebagai guru sejati. Kala, dalam pengertian waktu mengajarkan bahwa semua hal akan terungkap pada waktunya, tidak ada yang tersembunyi bagi mereka yang tekun laku. Tua esoteri keris kala DT. Bagi para pelaku spiritual atau pemilik pusaka, keris ini dikenal memiliki tuah kuat namun tertutup. Beberapa tuah utama yang sering dikaitkan dengannya. 1. Penolak bala tingkat tinggi. Keris ini dipercaya mampu menangkal gangguan gaib, santet, dan energi negatif yang menyerang pemiliknya. 2. Penjaga waktu dan karma. Membantu pemiliknya dalam mempercepat penyelesaian karma buruk melalui pembersihan batin dan kesadaran spiritual. 3. Kekuatan harisma pemimpin. Memberikan wibawa dan ketegasan dalam mengambil keputusan besar, terutama bagi pemimpin, dukun sepuh, atau tokoh adat. 4. Pintu gerbang meditasi waktu. Beberapa orang menggunakan keris ini dalam laku tapa khusus untuk membuka gerbang waktu batin, semacam kemampuan melihat masa lalu atau memahami tanda-tanda masa depan. Keris dapur kala DT adalah warisan adiluhung yang bukan sekadar bilah logam, tetapi jendela menuju pemahaman spiritual yang dalam. Sebagai pusaka langka dari dataran Dieng, ia menjadi saksi bisu perjalanan para empu dan leluhur dalam menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam halus. Memilikinya bukan sekadar untuk dikoleksi, tapi untuk dipahami, dirawat, dan dihormati sebagai warisan budaya dan spiritual Nusantara. Keris kala DT adalah pusat energi spiritual yang menjembatani dimensi ruang dan waktu, layaknya penjaga gerbang antara dunia fana dan dunia halus. Keris ini membawa ajaran filsafat Jawa tingkat tinggi, yang tak sekadar simbol, melainkan pelajaran hidup bagi pemiliknya. 1. Waktu adalah guru sejati. Wajah, kala, pada gandhi keris bukanlah momok, tetapi simbol bahwa semua yang terjadi dalam hidup adalah akibat waktu dan karma. Siapa memahami waktu, akan memahami jalan hidupnya.
2. Kesadaran akan batas antara terang dan gelap. Kala DT mengajarkan keseimbangan. Terang butuh gelap, kebenaran butuh ketegasan. Pemilik keris ini dituntut memiliki laku spiritual yang bersih dan waspada. 3. Pelindung dari jebakan duniawi. Wajah kala adalah alarm batin, penolak keserakahan, kesombongan, dan niat jahat. Ia menjaga pemiliknya dari pengaruh hawa nafsu dan energi destruktif. Keris ini menjadi simbol pembersihan psikologis dan spiritual, membebaskan diri dari sukerta. Nasib buruk, musibah berulang, atau kesalahan turunan. Dirancang sebagai media doa empu, menjadi manifestasi ajaran keluhuran batin dan pengukuhan niat hidup suci melampaui keserakahan dan kedestruktif. Berikut adalah mantra Jawa untuk keris betok dapur kala DT. Mantra berdasarkan filosofi spiritualnya sebagai pusaka penjaga waktu, kala, dan titik kesadaran batin, DT, sekaligus simbol keteguhan hati seperti Adipati Karna. Mantra ini cocok digunakan dalam prosesi penyucian, semedi, atau doa pribadi saat hendak menyambung rasa dengan keris ini. Mantra betok keris kala DT. Heh kolo, heh DT. Panuntun laku sejati. Sing nyawiji marang roso. Waktu dudu mungsuhku, nanging guru kawas kithan. Aku nyuwun pitedah. Sih kawelasaning Hyang Agung. Supoyo aku saget nompolan rimo. Kersaning takdir lan bebendu karmo. Heh kolo DT, pusakaku kang wingit. Jongko aku saking sakabehe ololan sukerto. Bentengi aku soko godo lan lali roso. Manunggal loing ati, nyawiji ing urip. Kawilujengan sejati muga tumurun. Ingsun sambat marang kang murbeng gesang. Tanpo pamrih, tanpo culiko. Mungguhing kawelasan, rahayu. 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 Makna dan filosofi mantra. Heh kala, heh DT. Panggilan pada kekuatan waktu dan titik kesadaran. Keris bukan benda mati, tapi wasilah energi spiritual. Waktu dudu mungsuhku, nanging guru, menyadari bahwa waktu bukan musuh, tapi guru yang mengajarkan kedewasaan. Nompolan rimo, kunci filosofi kala DT, kesadaran dan ketulusan menerima jalan hidup tanpa menyalahkan nasib. Bentengi aku soko godo lan lali roso, keris diminta menjadi pelindung batin dari keserakahan dan kelalaian spiritual. Waktu dan cara penggunaan. Waktu, malam sepi, Selasa Kliwon atau Jumat Legi, menjelang tengah malam atau menjelang subuh. Laku pendamping, membakar dupa menyan wangi, menyan Jawa, cendana, menyucikan keris dengan air kembang 7 rupa, dan duduk semadi di hadapan pusaka. Tujuan: menyambung rasa, memohon tuntunan, pembersihan karma, dan penjagaan batin. Mitologi Batara Kala. Menurut mitologi pewayangan, keris kala DT diyakini berasal dari taring Batara Kala, dewa waktu dan penjaga karma dalam kosmologi Jawa. Kala Nadah, taring kanan, dan Kala Dite, taring kiri, menjadi pusaka yang diwariskan ke Pandawa dan Kurawa, seperti Arjuna dan Karna. Keris dapur kala DT bukan sekadar peninggalan besi tua dari zaman silam. Ia adalah cipta rasa karsa para empu luhur yang menyatukan ilmu, laku, dan doa dalam sebilah pusaka, untuk menjadi penjaga waktu, pembimbing batin, sekaligus cermin kehidupan. Wingit dan langkanya keris ini bukan karena bentuknya, tapi karena energi dan pesan spiritual yang dikandungnya. Kala DT mengajarkan kita untuk menunduk di hadapan waktu, sabar dalam menghadapi karma, dan teguh dalam menjaga laku hidup. Siapa yang memilikinya harus siap dirawat, bukan hanya fisiknya, tetapi juga rasa dan etika batin. Karena keris ini tidak sekadar dimiliki. Ia mengikat jiwa, menguji hati, dan membimbing langkah bagi mereka yang benar-benar siap menempuh jalan kesadaran. Semoga pusaka ini tetap lestari, tidak hanya sebagai benda warisan, tapi sebagai warisan nilai dan kebijaksanaan. Bersama Omah Keris Salatiga, kita sinau bareng uri-uri budaya Tosan Aji, memahami makna berbagai keris pusaka, dan menghormati ajaran leluhur dengan penuh rasa. Salam budaya, Rahayu, Wilujeng Raharjo. Omah Keris Salatiga, buka Google, ketik Omah Keris Salatiga, akan menemukan alamat galerinya. Kontak 082135135007. Omah Keris Salatiga.